posisi yang mereka apply atau organisasi UN mana yang mereka apply. Jadi gitu kalau ya. bisa disiapkan semacam 1-2 pertanyaan bahwa itu menunjukkan bahwa kita tertarik dan kita serius untuk. Senang banget ya kalau kita dapat pertanyaan yang sudah dalam gitu ya Mas. Artinya mereka research dulu sebelum diinterview kan. Hai semuanya, selamat pagi warga Plus 62 dan siapa tahu juga ada pendengar dari negara lain ya yang mengikuti podcast kita. Padahal baru episode kedua juga ini ya. Well, nama saya Enggi Dewanti dari host podcast Ngalor Ngidul UNDP ya. Di sini nih tempatnya untuk staf UN di Indonesia sharing soal kegiatan pekerjaan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan misi UN di Indonesia untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Well, ngomong-ngomong nih teman-teman, ada yang baru aja ngelamar nggak pekerjaan nih ke UNDP mungkin, UNICEF, WHO ya, yang di sini semua pasti udah pada ini ya. Inilah aku akan perkenalkan orang-orang yang akan membaca dan mungkin sudah membaca semua bualan yang kalian taruh lah di dalam CV kalian semua itu ya. Nah, minggu ini aja nih Mbak Agnes, Mas Abdi juga Mbak Astiti, udah berapa banyak sih yang apply ke tempat kalian semua? Waduh, kita baru saja nih Mbak closing satu posisi intern, posisi magang itu jumlah yang melamar tahu nggak Mbak? Berapa tuh? 600. Ya, itu hanya satu pos. Wow. Dan ini magang ya. Dan kita punya beberapa posisi yang lain yang rata-rata pelamar yang masuk itu di atas 100. Waduh, banyak banget ternyata ya. Peminatnya yang ingin ya masuk ke UN. Wow. Iya, sama juga sih mirip di WHO juga untuk beberapa posisi yang baru closing itu, Mbak Enggi, itu satu posisi bisa ratusan sih. Banyak. Ratusan juga ya. Butuh kacamata nih kayaknya. Butuh kacamata. Kayaknya ini salah satu HR mungkin salah satu pekerjaan yang cukup bikin stres ya kalau mikirin satu posisi aja yang ngelamar udah ratusan orang gitu. Iya. Di UNDP ini nggak kehitung Mbak. Nggak kehitung juga. Banyak banget. Apalagi acara ini pasti tambah banyaknya. Wah. Oke, ini memang aku yakin topik yang kita akan obrolin hari ini pas banget buat banyak terutama pendengar kita ya, fresh grad, anak-anak fresh grad ataupun juga mereka yang kepikiran untuk kerja ya di UN. Karena aku jujur aja dulu waktu kuliah gitu ya, kayak ini nggak pernah nemu yang namanya UN di job fair gitu ya. Jadi nggak tahu gimana dapat informasi soal ini gitu. Padahal ada yang namanya Ask Me Anything Session loh, belum pernah dengar itu, belum pernah join juga. Iya, aku pura-pura belum dengar ya. Ya, di mana tuh? Ya Mbak Siti ya, kapan kita terakhir? Kita tuh ada tahun lalu 3 kali. 3 kali ya. Dan pesertanya selalu yang daftar 500-an. Gitu. Untuk ikut sesi Ask Me Anything. Okay. Jadi semua agensi ada representasinya di situ. Kadang UNESCO, WHO, kemudian UNFPA, banyak sekali yang ikut ya. Dan semua peserta bisa tanya apa aja. Wow. Jadi ini infonya bisa didapatkan pastinya kalau teman-teman ini juga follow di mungkin sosial medianya kita semua ya. Jadi bisa dapat info terkini terutama untuk sesi-sesi mengenai aplikasi untuk pekerjaan di UN. Ya enggak. Jadi hari ini ya berdasarkan hasil survei dari sosial media UNDP yang ratusan ribu followernya, amin ya. Sekarang sih belum ya, flexing banget aku ya. Jadi ada beberapa topik nih yang sebenarnya aku rasa sangat-sangat penting dan bisa berguna buat banyak pendengar kita di podcast kita ini. Pertama itu tentunya soal aplikasi ke UN, terutama apa sih yang dicari gitu kan, apa sih yang sebenarnya pengen dari UN itu cari dari aplikan mereka. Terus juga kita pengen tahu tentang seluk-beluk interviewnya gimana gitu kan. Terus juga ada 2 program yang menarik yang aku rasa juga sangat-sangat relevan buat anak-anak muda, yaitu untuk internship dan juga untuk program volunteernya. Nah mungkin aku akan tanya dulu nih, kalau dilihat dari zaman sekarang sama dulu gitu bedanya apa sih kalau kita apply kerjaan di UN? Zaman kita nih. Kayaknya dulu 15 tahun yang lalu gitu ya, kita nih masih ngetik-ngetik ya, terus udah gitu kita print, dikirim pakai amplop, belum tentu dipanggil. Amplop coklat yang ada ini ya Bu, ada talinya nggak Bu? Iya gitu deh. Nah sekarang nih jauh lebih mudah sebenarnya kan. Semua kayaknya kita semua organisasi di sini sudah pakai application tracking system. Oke. Jadi lebih modern ya, semua apply online, kemudian juga
ada yang sudah connect sama LinkedIn misalnya gitu ya. Jadi untuk ngisi profile lebih cepat ya sebenarnya, dalam 10 menit isi profile, upload CV, selesai. Nah cuma ada rahasianya nih. Wah ini rahasianya ya, udah kayak resep masakan gitu. Jadi harus diungkap supaya kelihatan sedapnya gimana. Gimana nih Mbak? Oke, rahasia pertama nih yang paling gampang banget yaitu format application. Oke. Nah, format application ini kita agak terganggu ya kalau ngelihat aplikasi yang sequencing tahunnya aja berantakan. Kemudian formatnya nggak enak dibaca gitu ya. Karena tadi berapa 600? Ya, luar biasa kan baca 600 CV kan. Nah, kemudian suka ada nih orang-orang yang pakai slang atau informal language ya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang sebenarnya kurang formal, terlihat tidak profesional. Oke. Sampai ke email address nih, kita terganggu sekali kalau ada kandidat yang pakai email addressnya nggak profesional, misalnya anakgang11@gmail.com gitu ya. Waduh, udah males Ingat dibaca ya, CV-nya. Mbak ya? Ingat. Ada. Ini meninggalkan kesan ya. Sangat Iya. meninggalkan kesan, tapi kesan yang salah. Iya, benar banget. Terus kadang juga orang nggak teliti, saking seringnya klik button, gampang banget apply sekarang. Nah orang tuh lupa ya, mestinya research dulu nih aplikasinya nih mau kemana sih gitu. Kadang apply ke UNDP, title atasnya lupa diganti ya, masih UNICEF misalnya. Nah ini kita terganggu nih, ini orang serius nggak mau apply ya gitu. Agensinya aja salah, posisinya aja salah begitu. Benar nggak nih Mbak Agnes? Bener banget ya, di UNICEF juga beberapa kali terima lamaran kandidat ini, mungkin si kandidat ini melamar ke suatu organisasi atau beberapa organisasi sekaligus ya. Yeah. Dan mereka bikin cover letter atau CV-nya itu kadang sudah recycle gitu, tapi lupa diganti, ditujukan kemana. Apply ke UNICEF, ya ditulis ke hiring manager UNICEF, jangan ditulis ke WHO misalkan. Bingung ini apply kemana ya. Lalu juga kalau apply itu sesuai bidang yang diminati ya. Jadi ditonjolkan kualifikasinya. Sedang-kadang kalau kita lihat sebagai HR, kita men-shortlist CV, lamarannya masuk, tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi minimum qualification, udah kita nggak mau lihat lagi info yang selanjutnya. Bayangkan kalau tadi ada 600 ya Mbak, bahkan kadang ya 200, 300, tapi kita nggak ada waktu untuk membaca secara detail satu persatu ketika CV itu kurang menarik gitu ya. Jadi impresi yang pertama penting seperti yang Mbak Astiti sampaikan ya, hati-hati ketika menulis CV dan surat lamaran. Wah, ini udah kayak tips first dating jadinya ya, kayak gimana caranya ketika kita ketemu gitu kan, first impressionnya harus dapet gitu kan. Nah, aku setuju juga sih sebenarnya sama Mbak Agnes ya kan, yang namanya kita kalau apply kerjaan itu udah kayak apa, kita nyari jodoh atau apa, karena harus cocok ya kan. Ini bener nggak sih aplikasinya, sesuai nggak sama bidangnya kita gitu kan ya Mbak ya, dan juga mesti menonjolkan keahliannya Mbak, keahlian, pengalaman gitu kan, keterampilan ya sesuai dengan bidang yang dilamar tentu. Benar. Karena aku yakin kayak kalau dari sudut pandang kandidat ya, point of view-nya adalah 100% itu kita ngerasa kalau udah lihat aplikasi kerjaan, wah ini udah pasti aku adalah calon terbaik gitu, padahal nggak tahu ada 600 orang lainnya nih yang juga nge-apply ke kerjaan itu gitu kan. Nah terus tapi kok apply cuman nggak pernah ke shortlist, itu kenapa sih gitu kan? Kayak kita juga kadang-kadang bingung gitu. Mungkin ada kandidat atau teman-teman di sini yang pernah mengalami hal itu gitu. Nah kita ngomongin sekarang berkaca bukan cuma di UN ya kan, di kantor-kantor lain, institusi lain juga ada mitos-mitos atau anggapan yang kayak kalau misalkan harus kerja di sini tuh kita masih seperti ini gitu kan, karena itu tidak ada di dalam spesifikasi atau kualifikasi gitu kan. Nah mitos yang mungkin cukup umum ya kan. Jadi kalau kayak di UN itu kita mesti jurusannya mesti dari development studies atau kita mesti master's degree gitu. Bener nggak sih sebenarnya mitos atau anggapan ini? Nah gini Mbak Enggi, jadi beruntung banget sih sebenarnya pendengar yang dengerin podcast Ngalor Ngidul ini ya. Jadi kalau misalnya kita ke konsultan untuk info-info seperti ini mungkin bayar ya. Ada ya konsultan yang gitu? Oh mahal sekali. Oh mahal ya. Ini kita free. Kita juga ini kita free di sini ya. Ya jadi yang tadi
mitos-mitos itu memang ada gitu. Jadi tapi itu nggak benar lah gitu. Jadi mungkin Hanya yang harus mitos ya Mas Abdi namanya ya. mitos, nggak perlu kita percayain. Jadi gini, sebenarnya ada beberapa kunci yang nanti kita perlu perhatikan Mbak Enggi. Jadi misalnya yang pertama itu kita perlu update terus dengan perkembangan teknologi. Apalagi di UN itu kita untuk digital transformation itu sangat jelas terlihatnya. Jadi para aplikannya pun juga harus ngikutin perkembangan teknologi, termasuk pada waktu apply untuk posisi-posisi yang ada. Oke. Terus yang kedua kita coba lihat, jadi pengalaman itu yang ditulis di CV itu mungkin kita harus isi juga dengan kegiatan-kegiatan pada waktu di kampus, termasuk juga volunteer. Jadi itu bisa ditulis di CV atau mungkin sekarang medianya udah lebih profesional ya di LinkedIn. Nah itu LinkedIn-nya coba diperbaiki. Kalau belum ada silakan dibuat dan juga bisa minta sama temennya mungkin tips saran buat LinkedIn profile yang bagus gitu. Jadi itu kelihatan lebih profesional. Kita lebih siap untuk bekerja atau berkontribusi terutama di UN agency. Oke, nah ini perlu dicatat berarti buat yang mungkin baru aja, mungkin masih di bangku kuliah, mungkin belum kepikiran ya buat bikin LinkedIn. Tapi aku rasa itu penting juga ya kan, karena di situ yang pasti kalau di LinkedIn, aduh belibet lah. Kalau di LinkedIn ya kita nggak bisa tuh update status ya kan, single, in relationship. Tapi ini benar-benar hubungannya dengan profesional ya. Kita masukkan soal tadi relevan pengalaman atau apa yang sudah kita kerjakan ya, Mas Abdi, Mbak Agnes. Nah tadi kalau misalkan nih kita kembali, kita misalkan aku misalkan dari jurusan apa, hubungan sosial masyarakat atau kesehatan masyarakat ya, dari kesehatan masyarakat gitu. Ada kemungkinan nggak sih aku misalkan keterima di UN? Bisa banget Mbak Enggi. Jadi kita memang harus perhatikan itu yang namanya requirement di vakansi itu tersebut. Cuman kita bisa selalu explore lagi kemungkinan-kemungkinan yang baru yang masih relevan, terutama dengan aktivitas tadi ya. Jadi selama itu bisa menciptakan atau membuahkan inovasi, kenapa enggak kita tulis di CV kita masing-masing. Yang penting kuncinya tadi relevan. Betul. Itu ya. Okay. Boleh nggak aku nambahin lagi nih? Boleh. Silakan. Resepnya biar agak spicy. Spicy dan crispy ya. Crispy. Ya. Jadi ketika ada kandidat nih sudah menentukan sejak awal, saya pengen kerja di UN nantinya, tapi pengennya di mental health sector. Harus cari tahu dong dari awal agensi mana aja sih yang sebenarnya bergerak di bidang itu. Bisa WHO, ada lagi UNHCR, ada lagi IOM, mungkin ada lagi UNFPA, mungkin juga punya section itu. Nah kita harus coba cari tahu dan kemudian ikut aktif di kegiatan-kegiatan yang relevan tadi. Kata kuncinya yang memang relevan ya. Nah jadi mulailah menjadi volunteer di lingkungan masyarakat misalnya, atau di organisasi kampus ya, atau ketika sekolah bahkan sudah mulai ikut kegiatan-kegiatan seperti itu dari membangun sejak SMA tuh bagus banget ya gitu. Bahkan anak-anak SMP sekarang sudah ada kok leadership program sejak SMP nih gitu, jadi sudah mulai tahu nih arahnya kemana gitu kan. Nah sekarang juga zaman sekarang ini gampang banget kalau mau belajar online, apa aja tinggal dicari gitu ya. Yang terpenting adalah investasi waktu kamu tidak terbuang. Jadi ketika kamu berorganisasi, ketika kamu juga belajar di luar online, secara online, itu dikumpulkan tuh evidence-nya dan ditaruh di CV. Nah, jadi nggak ada waktu yang terbuang, percuma nih ya. Harus ada dokumentasi ya kan, karena kalau kita cuman tadi, kalau bualan-bualan itu tidak terbukti buat apa ya kan? Benar. Bualan-bualannya harus bisa diverifikasi. Tadi kalau kita ngomong lagi, mungkin nggak cuman jurusan yang dari development studies ya kan, atau dari social science, banyak yang lain juga bisa kita explore. Nah tapi kita juga ngomong lagi misalkan ada mungkin kandidat yang agak galau ya kan, jurusannya apa, ngelamarnya apa gitu kan. Zaman sekarang galau-galau ya. Oh dulu nggak ada ya Bu ya? Kayaknya dulu ditentukan orang tua gitu ya. Gitu ya. Jadi ini bisa Bu kalau misalkan kita jadi kalau misalkan jurusannya apa, terus kita ngelamarnya apa gitu. Iya, sebenarnya sih bisa ya, Mbak Agnes, bener nggak sih? Boleh-boleh aja dong. Biasanya orang bilang nyebrang ilmu gitu ya, nyebrang jalan ya? aja Mbak Enggi. Jadi bisa sebenarnya, dan ini perlu disampaikan juga ya. Yang penting itu memang sesuai dengan minat yang kita mau kemana gitu ya setelah
selesai kuliah ya. Jadi contohnya seseorang dengan jurusan computer science katakanlah gitu ya. Mungkin mereka belum paham gitu ya bahwa ini jurusan yang di UN ini punya potensi tinggi gitu ya untuk direkrut gitu ya. Saat ini kan banyak di UN agency itu sebetulnya terdiri dari beberapa bidang ya, ada bidang program, operations, communications, dan mereka membutuhkan candidate yang punya IT skill yang cukup bagus gitu, Mbak Enggi. Juga sekarang masalah-masalah sosial adalah mereka membutuhkan aplikasi ya biasanya ya untuk solusi masalah-masalah sosial itu perlu aplikasi. Jadi mereka yang dari jurusan komputer mau apply bisa begitu ya. Yang penting itu tadi sesuai dengan minat yang mereka miliki. Wah, jadi yang penting tadi memang harus kita bangun pengalaman terus ya. Artinya ya namanya juga mungkin dulu waktu pilih jurusan mungkin ya adanya jurusannya cuma itu doang. Terus akhirnya menemukan interest yang lain selama kuliah itu. Betul. Sangat-sangat signifikan sebenarnya ya. Betul. Jadi itu penting tadi membangun pengalaman nih Mbak Enggi. Jadi ketika kita mungkin masih sekolah atau kuliah gitu ya, ikuti saja banyak-banyak kegiatan yang berhubungan dengan UN. Misalkan UN volunteer ya kan, ada loh online UN youth UN volunteer tuh ada. Terus ikuti any language clubs ya, supaya bisa tahu bahasa UN kan, bahasa UN banyak ya, bisa menguasai 1, 2 atau bahkan lebih itu sangat bermanfaat gitu, nambah added value gitu Mbak. Lalu ikut any ekstrakurikuler yang berhubungan dengan UN model gitu ya, waktu kuliah atau SMA kan ada ya, ikuti saja itu akan namanya membangun pengalaman. Membangun pengalaman itu tadi. Wah, oke. Nah, ini kalau kita ngomong soal pengalaman, ya kan, kita juga punya kegiatan yang kita adain setiap rutin nih kegiatan di UNDP. Wah, nih aku agak promo dikit nih ya. Jadi acaranya sebenarnya namanya SDG Talks. Jeng. Aku bikin rame sendiri ya. Jadi untuk SDG Talks ini aku sedikit share aja waktu pertama kali kita bikin sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya, kita cukup bingung sih karena setiap kali acaranya selesai itu pasti ada aja peserta yang datang terus kayak Mbak ada sertifikatnya nggak gitu ya, waduh nambahin kerjaan lagi nih bikin sertifikat gitu kan. Tapi akhirnya setelah kita lihat ternyata emang itu penting buat teman-teman yang datang gitu. Jadi sekarang udah kita kasih sertifikat setiap kegiatan. Nah ini kegiatan itu kita adakan cukup rutin. Tadi aku bilang 1-2 bulan sekali. Terus biasanya kita menyoroti isu-isu soal SDG yang lebih close up. Jadi kayak kalau kita ngomong sekarang apa nih yang lagi rame, minyak goreng lagi mahal misalkan. Itu bisa jadi salah satu topiknya. Sertifikat juga ini kan? Iya bisa. Dan datang gitu ya, cuman ikut discuss. Ntar kalau pas Q&A mungkin aktif, kita kasih merchandise gitu loh. Jadi asik ya. Jadi buat anak-anak muda biasanya sangat-sangat aku pikir bisa jadi salah satu ini. Tolong nanti kalau ada aplikan yang mencantumkan SDG Talks ya, tolong dipertimbangkan ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal aplikasi ya kan, seputar tips aplikasi di UN gitu, dan tadi aku pikir udah dijelasin cukup gamblang nih tentang how to-nya. Nah sekarang kita akan sedikit beralih tentang program yang tadi mungkin udah dibilang sama Mbak Agnes soal online volunteer nih ya, yang juga aku rasa sangat-sangat menarik. Mungkin ada yang mau share? Aku terangin ya? Boleh, silakan. Oke, tadi tuh udah bagus banget ngebahas SDG Talk tuh yang membuka wawasan ya nggak sih? Wah jadi wawasannya mulailah terbuka. Oh ada bidang kesehatan, ada bidang misalnya COVID response ya, yang tadi nggak kepikiran gitu ya. Macam-macam bidang di UN itu, dan dari mulai governance juga ya, mungkin nggak pernah di SMA ada nggak sih dibahas gitu ya governance gitu. Nah saya juga ada satu tips lagi sebenarnya untuk menambah wawasan. Jadi ini nggak banyak orang tahu mungkin ya, tapi seringkali kandidat sering nanya nih kalau ask me anything session,
Gimana caranya bisa punya pengalaman 1-2 tahun padahal baru lulus? Nah ini benar susah nih, kan? susah pasti. Nah sebenarnya tuh bisa loh bangun pengalaman bahkan sejak kamu SMA gitu ya. Jadi ikutlah berorganisasi seperti tadi bilang Mbak Agnes ya, berbagai macam language club, kemudian bisa juga organisasi di masyarakat nih, ikutan di lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian juga apply yang namanya online volunteer. Nah tadi disebutin nih, nanti mungkin keluar ya kata-kata resmi ya, www.unv.org. Ditulisin di bawah ya. Nah, akan keluar ya. Jadi di sana itu kalian bisa apply ya, masukin aja CV kalian, profil kalian, dan sebenarnya ini adalah satu platform di mana kalian bisa berkontribusi terhadap UN di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Nah, keren kan? Wow. Misalnya nih, Mbak Enggi punya hobi foto. Jangan dibuang-buang tuh fotonya bisa dipasang nanti di UN report. Nah banyak nih yang cari UN agency yang cari foto-foto yang cantik-cantik, bisa foto lingkungan, bisa foto binatang, bisa foto apa aja gitu ya. Terus kalau punya hobi punya kemampuan bahasa, bisa translate, itu kepake banget, banyak yang minta namanya proofread, editing, translate, itu banyak banget. Kemudian ada juga kerjaan yang menarik jadi note taker interview. Wah, bisa hadir di interview, tahu nih pertanyaan-pertanyaan yang keluar di UN kayak apa. Wah, luar biasa itu ya. Nah, jadi sebenarnya jadi volunteer memang nggak berbayar ya, gitu. Cuma pengalaman didapat luar biasa dan dapat sertifikat. Again itu evidence ya buat nambah CV kalian gitu. Kalau hobinya makan gimana Mbak? Boleh kok. Mungkin foto makanan kali ya. Foto makanan mungkin ya. Karena ada UN kan ada FAO juga ya. Jadi berhubungan dengan food ya. Mungkin ya. WFP juga ya kan. Betul. Kayaknya perlu dibahas juga masalah magang nih, Mbak. Itu udah menyinggung UN volunteer, mungkin magang internship itu bisa. Boleh nggak Mbak Enggi dibahas? Boleh banget. Karena aku sering juga dapat pertanyaan tuh di sosmed kita, masuk banget gitu kan. Ditanyain gitu, Mbak, ini UNDP apakah ada program magang gitu ya. Jadi biasanya aku langsung kasih link tuh biasanya. Tapi kadang-kadang juga langsung aku, Bu Astiti tolong dong. Gitu. Ada tipsnya Mbak Enggi. Ada tipsnya ya. Ada juga untuk volunteer ada tipsnya, untuk Intern semua posisi juga. itu ada tips bagaimana memasukkan lamaran ya. Untuk magang kiatnya nih satu tentunya siapkan CV yang informatif. Tadi udah diterangkan oleh Mas Abdi, Mbak Astiti, bagaimana mendevelop suatu CV yang menarik. Ya. Jadi walaupun intern jangan juga sembarangan ya, harus tetap serius kan. Sekali lagi first impression itu penting kan. Yes, bener banget. Jadi CV lalu ditonjolkan keahlian, keterampilan, pengalaman sesuai bidang yang diminati. Lalu kalau dia masih sekolah, masih kuliah kan biasanya ada surat rekomendasi dari dosen. Jadi kalau nggak punya, belum pernah kerja, biasanya kalau kerja kita kan dari employer ya. Jadi kalau ini mesti dari dosen berarti ya. Dekati dosennya. Pak minta. Pak, saya rekomendasi saya mau. Saya traktir makan nih. Bisa bentar dong. Boleh kayak gitu. Ini namanya. Lalu, yang ketiga tadi beberapa UN agency, saya nggak tahu Mas. WHO dan Mbak Astiti di UNDP mengharuskan, mensyaratkan aplikan untuk memiliki untuk interns ya, untuk magang memiliki asuransi kesehatan. Nah, itu penting, asuransi jiwa juga jadi disiapkan. Karena kita untuk magang kita nggak mengcover ya kesehatan dan asuransi jiwanya. Kemudian yang keempat, jangan terlambat ya, melamar, menyampaikan lamarnya, apply itu ketika sudah masuk, mungkin kalau kuliah S1 tahun keempat ya, sudah mulai melamar magang, atau ketika sedang mencari gelar S2, S3 gitu ya, bisa, atau baru lulus kuliah tahun pertama mencari kerja, bisa. Submit aplikasi dan selalu cek-cek aja websitenya UN. Ya jangan males ya jadi. Iya. Jangan mager. Sekarang mager kan bisa sambil cek-cek ini loh. Mager aja tinggal cek. Iya benar, itu tadi. Jadi kalau kita lihat tadi ada bedanya antara program internship dan volunteer. Itu adalah kalau yang internship ada timeline tertentu ya Mbak ya. Kalau yang volunteer bisa kapan aja. Dan bisa multiple volunteer. Jadi nggak cuma satu doang ya Bu ya. Kalau yang suka yang suka kesibukan ya kan, mungkin udah ikutin aja gitu kan sambil menyalurkan hobi, ya kan, dapat sertifikat. Wah, asik banget.
Wow, ini perlu sih. Nanti aku kayak bakal juga muter-muter lagi nih ntar ya kan. Karena aku yakin topik yang ini tuh penting banget. Oke, kita akan bergeser ke topik yang satunya lagi, yaitu soal ini yang aku yakin juga dicari-cari gitu. Kalau misalkan mungkin pernah ada aplikan atau kandidat yang udah sampai ke interview tapi nggak pernah sampai akhirnya berhasil gitu ya, dan bertanya-tanya nih, what's wrong with me gitu ya. Padahal mungkin memang ada sesuatu aja gitu di situ ya kan, nggak harus dari aplikannya. Nah sebenarnya bener nggak sih kalau mitosnya sendiri interviewnya itu susah banget gitu, kayak ini level dewa banget gak sih gitu, susah nggak sih gitu, Mas Abdi? Dewa mana nih? Mbak Enggi Dewanti. Iya jadi gini Mbak Enggi, jadi mungkin saya bisa share beberapa tips juga. Jadi untuk beberapa aplikan itu memang kita harus memang benar-benar memperhatikan pada waktu iklan itu pasti ada kompetensi yang dituliskan di situ. Jadi kita dari awal kita harus perhatikan dan kita bisa siapkan diri kita untuk mencari juga contoh-contoh dari sesuai dengan kompetensi dari posisi yang kita lamar tersebut. Oke. Itu penting. Jadi kita paham dengan apa yang kita apply gitu ya. Oke, terus itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga pada waktu misalnya itu nanti apakah ini berlaku untuk interview yang secara langsung ataupun nanti interview yang video call gitu ya. Jadi pakaian sebisa mungkin terlihat profesional. Jadi rapi, sopan seperti itu ya, itu penting juga. Terus juga tips juga untuk kalau misalnya ternyata kita interview itu ternyata online. Jadi kita juga perhatikan juga tuh background, lingkungan sekitar di tempat kita persiapan kita interview tersebut. Jadi kita persiapkan gimana caranya terhindar dari ini contoh nih. Betul. Kalau lagi online interview ya kan ada cekrek gitu. Tukang bakso kalau mau lewat dilarang dulu, tolong tukang bakso jangan lewat dulu gitu kan. Saya mau interview, tolong gitu. Ya cari ruangan yang kira-kira sangat kondusif. Jadi kalau perlu kita kasih tanda gitu ya, kita lagi interview gitu. Jadi misalnya itu di rumah, yang penghuni rumah yang lain tahu bahwa kita lagi interview seperti itu. Oh, wow. Termasuk suara-suara binatang juga kadang tuh ada yang nggak bisa kita kontrol kayak ayam, kucing gitu ya. Itu susah ya, dari alam soalnya. Suara dari alam. Ya intinya dikondisikan. Oke. Ya, jangan lupa juga praktis ya. Oh betul. Practice harus make selalu. it perfect. Practice makes perfect, betul. Kayak kita juga ini ya podcast latihan udah berapa kali nih, tetap aja ya kan, tetap aja nervous. Aku sendiri sampai sekarang masih nervous gitu kan, wah buka kartun nih. Tapi bener, practice even bahkan saat interview selalu diperluin ya Mbak Mas ya. Aku sih setuju banget karena aku juga waktu interview biasanya selalu meluangkan waktu at least untuk baca lagi tuh kemarin. Ini tuh sebenarnya aku interview buat lowongan yang mana gitu. Siapa tahu yang lagi nyari-nyari kerjaan kan mungkin banyak nih. Jadi mesti juga mempelajari itu dan bener banget sih kalau itu. Ada lagi sih tambahan nih. Jadi mungkin pada waktu interview itu kita juga biar kita nggak terlalu blank gitu ya. Kita juga siapkan semacam notes atau catatan. Mungkin minta izin juga sama interviewernya gitu ya. Jadi kita bisa catat pertanyaan seperti apa. Jadi kita nggak ngeblank pada waktu kita jawab. Terus juga ini saran yang cukup penting juga. Jadi kadang-kadang waktu kita interview kandidat itu ketika kita kasih kesempatan kandidat buat nanya, malah nggak ada pertanyaan. Jadi itu sesuatu hal yang sangat penting sih sebenarnya. Jadi kita pengen tahu sebenarnya seberapa termotivated mereka untuk cari tahu tentang posisi yang mereka apply atau organisasi UN mana yang mereka apply. Jadi gitu kalau ya. bisa disiapkan semacam 1-2 pertanyaan bahwa itu menunjukkan bahwa kita tertarik dan kita serius untuk. Senang banget ya kalau kita dapat pertanyaan yang sudah dalam gitu ya Mas. Artinya mereka research dulu sebelum diinterview kan. Gitu. I see. Jadi nggak bisa yang mohon maaf saya lagi nggak mau nanya nih, iya, gitu nggak bisa ya. Jadi harus memperlihatkan antusiasme ketika interview itu. Wow. Oke. Iya dan jangan salah ya, yang nervous juga bukan kandidatnya doang loh. Yang interview juga panelnya juga nervous karena gitu pengen ya? dapat kandidat yang terbaik kan sebenarnya gitu. Jangan sampai salah juga gitu ya. Ya pokoknya kita tuh pengen semuanya tuh sudah benar pertanyaannya. Nah sekarang tips menjawab pertanyaan juga penting karena orang bisa pintar tapi kalau jawabnya kemana-mana kita juga bingung ya nangkepnya, benar nggak? Jadi ada beberapa rumusan nih sebenarnya, rumusan sederhana. Itu ada kalau di kita namanya STAR.
STAR. Ini metodenya ya. Situation, task, action, dan result. Jadi kita menjawab selalu berdasarkan itu ya. Situationnya apa sih? Kita gambarkan dulu. Oh, waktu itu misalnya nih ada pertanyaan, apakah kamu punya pengalaman leadership atau enggak gitu ya? Dan kemudian punya enggak pengalaman untuk promoting gender? Oh, itu pertanyaan yang kayaknya apa ya jawabannya gitu. Terus kan? Mikirnya kayak saya kan nggak pernah lead Women's March misalkan atau kayak demo di depan apa gitu kan, belum pernah nih, terus gimana dong, nggak ada pengalaman dong gitu, padahal enggak ya gitu ya Bu. Jadi mestinya bisa dipikirkan sih jawabannya. Jadi pasti at some point saya yakin teman-teman punya pengalaman di menjadi pemimpin kecil di lingkungannya gitu kan. Jadi bisa nih jawab, misalnya situasinya digambarkan dulu, waktu itu kepanitiaan apa sih gitu kan, itu situation. Nah kemudian kalau tasknya apa sih tugasnya waktu itu, kita mau bikin satu workshop nih gitu ya, dan harus kapan, dan pembicaranya harus ada berapa orang misalnya gitu ya. Nah kemudian actionnya gimana, nah bagaimana sih memastikan kamu tuh sebagai pemimpin kecil ini ada rapat-rapat tiap minggu, kemudian juga dicari tuh mulai struggling kan cari pembicaranya, di mana pembicaranya harus ada representation dari laki-laki dan perempuan sehingga terlihat baik gitu ya. Nah kemudian resultnya apa, workshopnya bisa terlaksana dengan lancar. Nah jadi dengan rumusan tadi itu kita bisa menjawab secara terstruktur. Saya yakin di tempat lain juga ada ya seperti itu ya. Di UNICEF kami menyebutnya back model ya. Jadi sama kayak di UNDP itu background, situasinya dijelaskan, lalu A-nya itu action tadi, dan action itu sebaiknya adalah role atau tindakan yang dilakukan oleh si candidate. Mungkin jangan menyebutkan tindakan orang lain di sini kan dia harus menonjolkan peran yang dia lakukan waktu itu, lalu konsekuensinya apa, hasilnya apa gitu, ada challenge nggak gitu. Boleh agak narsis berarti ya Mbak ya. Ya susah loh. Narsisnya jangan dia saya itu susah mengada-ngada juga ya. Orang Jawa tuh seringnya bilang kami gitu ya. Kami waktu itu enak kan mau nyebutin saya gitu. Tapi memang sebaiknya yang ditonjolkan memang peran kalian masing-masing gitu ya. Jangan timnya atau orang lain gitu ya. Karena kita assess dirimu kan, kita mengakses teman-teman ini sebagai kandidat. Lalu yang terakhir itu adalah knowledge atau pengalaman atau lesson learn yang dia ambil dari kegiatan tadi gitu. Itu Mbak. Atau kalau Mas Abdi ada rumus-rumusnya ya ternyata ya. Ada dan memudahkan kita Mbak untuk menyampaikan informasi ke panelis gitu. Jadi nggak berbeda tadi yang dibilang sama Mbak Esti sama Mbak Agnes. Jadi kita itu di WHO memang juga kita untuk kompetensi based interview itu ya. Jadi kita kan menggali dari masa lalu. Iya. Jadi mungkin butuh waktu juga untuk para aplikan itu untuk mengingat kembali. Jadi dulu ngapain ya, ada situasi apa, kemudian task mereka, role mereka apa, terus hasilnya apa. Jadi memang sebaiknya sebelum interview kita latihan dulu lah untuk mencari contoh-contoh yang relevan, kemudian cari yang benar-benar kita yang melakukan pada waktu itu gitu. Jadi karena ini juga kita memanggil memori masa lalu ya. Jadi mungkin pada waktu interview biar kita nggak terlalu blank, ya persiapan itu kayaknya perlu banget. Ini menguntungkan juga buat yang suka bikin nulis-nulis curhat gitu kali ya. Jurnal itu penting, journaling ya. Bisa nginget tuh, dulu aku pernah mengalami kegagalan ini, aku pernah mengalami contoh kegagalan ini, itu gitu penting ya. banget ya. Oh jadi gitu ya. Pasti itu ditanya apa weaknessnya gitu. Harus memikirkan weakness yang tidak melemahkan juga gitu ya. Tapi saya terlalu baik kelemahannya gitu bisa. Juga contoh kegagalan yang dimana kamu tuh bisa bangkit kembali gitu. Apa sih lesson-nya dari kegagalan tersebut? Lalu ketika situasi yang sama, kegagalan yang sama, apa bisa diantisipasi dengan cara apa gitu ya ke depannya kalau ngalami situasi yang mirip gitu. Wah. Memang yang paling penting emang ini nggak bisa sih kalau nggak praktis ya nggak latihan, karena jangan kayak mikir udah kayak mau ketemu sama besok interview gampang lah ini gitu, dulu tinggal ngomong doang gitu, padahal enggak ya. Dan ini penting banget juga karena pasti dari sinilah para interviewer akan memilih kandidat terbaik ya Mbak Mas ya. Itu tadi juga kan membantu supaya nggak nervous kan. Betul. Latihan gitu. Iya. Interview ini juga nervous kadang-kadang ya. Panelisnya juga nervous kan.
Sama-sama nervous berarti ya. Karena kita itu harus mencari kandidat yang memang potensial dalam waktu cuma 30-40 menit, kadang-kadang 60 menit ya. Benar. Jadi itu maksimum udah 60 menit. Kadang-kadang 30-40 menit kita harus sudah bisa menggali semuanya dan itu nggak mudah ya. Betul, betul. Kita aja kalau ketemu orang baru kan selalu kayak wah susah banget menggali obrolan-obrolan yang dalam ya enggak. Dan benar gitu kan. Jadi jangan membeli kucing dalam karung. Benar. Jangan, betul. Wah ini makasih banget loh udah share juga Mbak Agnes dan Mas Abdi berkunjung ke UNDP ya, dan juga Mbak Astiti hari ini, dan aku yakin topik kita bisa berguna untuk pendengar muda kita, atau juga nggak hanya pendengar muda sih ya, siapa aja boleh gitu siapa kan. Siapa aja yang mau siapa apply aja. ke UN system. Benar, tadi ada bisa lihat langsung ke laman masing-masing ya, di UNICEF, WHO, UNDP, terus juga yang kalau ada program internship yang diperlukan juga bisa langsung apply. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yes, amin. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Kita akan akhiri podcast kita hari ini. Saya Enggi Dewanti, host dari podcast Ngalor Ngidul UNDP. Kembali lagi di episode berikutnya. See you. Bye-bye. Bye.